yang akan menentukan nasib kita eh, selanjutnya. Pada kesempatan ini, insya Allah, saya disclaimer dulu sebelumnya. Ini adalah salah satu program dari yayasan kami di Yayasan Berkah Nusantara dengan Masjid Seribu Berkah. Kalau ada yang belum tahu apa itu Masjid Seribu Berkah, jadi saya tuh punya yayasan baru berdiri dari tahun 2019 yang mulai pembangunan tuh kita mempunyai santri baru ada 17 ya totalnya dengan muslim. Kita menyelenggarakan pendidikan Quran, kemudian sekolah menengah atas juga, pemberdayaan dan seterusnya. Menyambut Ramadan ini ada beberapa program yang kami siarkan dalam persiapan Ramadan. Salah satunya adalah Zoom ini, insya Allah 4 hari ke depan berselang hari Sabtu Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis depannya tanggal 24 sampai tanggal 27 kita lanjut. Saya terlebih dahulu disclaimer bahwa bahasan fikih hari ini bukan karena saya ahli fikih, bukan karena saya paham agama juga tidak. Saya hanya ingin belajar dengan teman-teman semua, dengan Bapak Ibu semua. Eh, Alhamdulillah sebagai salah satu persiapan Ramadan, saya mempersiapkan satu paket buku karangan Imam Syafi'i tentang fikih eh, fikih mazhab Imam Syafi'i. Dan untuk Ramadan kali ini saya khusus membahas tentang saum Ramadan di jilid 2. Jadi buku ini terjemahan dari fikihnya Imam Syafi'i yang disusun oleh Imam Zuhaili dari Mesir dan kemudian diterjemahkan di Indonesia. Alhamdulillah bukunya ada 5 jilid. Eh, Assalamualaikum Bu Pada Sufi. kesempatan ini kita akan membaca bersama, gitu ya. Eh, Kita akan menyimak bersama. Bu Sufi, Gimana, Ustaz Nurudin? Yuk, ini Afan dipotong suaranya agak mendem ya. Kenapa ini ya? Agak jauh suaranya gitu. agak mendem. Agak jauh gitu. Saya sih pakai laptop jadi jelas. Ini ada beberapa yang ini bilang suara Ibu agak mendem gitu. Oh gitu. Ah, Apa saya coba? Kalau saya dekatkan, tapi saya pakai tab. Kalau saya dekatkan tabnya, lebih jelas nggak? Lebih jelas nggak, teman-teman? Iya, lebih jelas. Alhamdulillah. Jelas ya. Sebentar, saya setting dulu. Ini ya, ini jelas. Ya, Alhamdulillah jelas Bu. Mangga. Jadi teman-teman sekalian, buku ini buat saya pribadi menarik karena sangat detail, sangat rinci membahas aspek-aspek fikih. Kenapa saya memilih kitab, namanya Kitab Al-Mu'tamad. Buku ini karena di Indonesia lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Emang kita harus pakai mazhab apa, Bu Supi? Itu pertanyaannya nanti lagi. Yang jelas hari ini insya Allah saya disclaimer dulu ya sebelumnya. Kita belajar bersama, bukan saya paham, bukan juga saya ahli, sama sekali tidak. Justru fikih itu termasuk salah satu materi saya kalau dimintai ceramah tuh suka rada deg-degan kalau disuruh fikih teh ya. Ilmunya harus ini sebetulnya yang lainnya juga benar. Cuma, nah jadi makanya pada kesempatan ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang fikih saum mazhab Imam Syafi'i. Kalau teman-teman mau lihat bukunya, nah ini bukunya. Satu jilidnya kurang lebih ada 400 sampai 500 halaman. Jadi ini komplit semua bab. Siapa tahu ya habis Ramadan nanti kita bikin pesantren online khusus ngebahas fikih ini ya, bedah buku ini. Siapa yang mau gitu. Insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kenapa kita harus mempelajari fikihnya? Kalau saya dari beberapa minggu terakhir ini
Kalau ada yang minta materi tentang persiapan Ramadan, saya lebih fokus membahas hadis tentang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ihtisaban itu mengharapkan pahala Allah, sehingga karena mengharapkan pahala Allah, orang kemudian menghitung-hitung, mengkalkulasi, merencanakan, mendesain, merancang gimana caranya supaya day to day-nya dari waktu ke waktunya selama bulan Ramadan itu menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, Sangat ditekankan tentang ihtisaban. Nah, salah satu ihtisaban kita, salah satu ikhtiar kita dalam mempersiapkan Ramadan itu adalah ketika kita mengetahui ilmunya. Walaupun Ramadan ini sudah berulang kali gitu ya, sudah berulang kali, puluhan kali. Saya mungkin usia sekarang 57 tahun, kalau saya balik di usia 14 tahun, berarti saya udah 43 kali melewati Ramadan. Tapi belajar fikih ternyata enggak harus belajar fikih doang ya. Belajar itu ternyata dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu senantiasa diperlukan karena ternyata ya ilmu kita tuh cetek banget gitu ya. Salah satu hikmah saya membaca buku Al-Mu'tamad ini ternyata ada banyak hal yang eh, baru tahu gitu. Oh ternyata ini tuh masalahnya gini. Oh ternyata masalahnya gini gitu. Ada juga di bab ini nanti kita bertemu di bab tentang kodok dan fidyah misalnya. Ternyata ada di mazhab Imam Syafi'i itu kodok dan fidyah itu kita bisa ngongkonin ke orang. Ngongkonin itu apa ya? Eh, Minta orang untuk ngongkodoin untuk terus kita bayar itu boleh ternyata ada. Nanti kita bahas ya kalau sudah sampai waktunya. Insya Allah hari ini sampai hari Jumat malam kita setiap hari dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian terpotong hari Sabtu Ahad karena malam Sabtu, malam Ahad dan malam Senin saya ada Zoom lain. Nanti kita lanjut lagi hari Senin sampai hari Kamis tanggal 24, 25, 26, 27. Kita lanjut lagi bahasan sesampainya insya Allah ya. Jadi kita akan membahas materi fikihnya. Kalau di taklim-taklim biasanya saya fokus di masalah ihtisabannya. Bagaimana upaya kita merancang supaya semua perbuatan kita di bulan Ramadan itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mempersiapkan gimana caranya supaya tiap hari kita bisa memberi makan orang yang berpuasa. Gimana caranya supaya setiap hari kita bisa memberi minum orang yang berpuasa. Yang buka maksudnya ya, bukan yang lagi berpuasa dikasih makan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang memberi makan orang yang iftar bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita memiliki keimanan yang amat sangat, keimanan yang kuat, dan yakin sabda Rasulullah SAW itu benar adanya, dan yakin bahwa kita sangat memerlukannya, maka kita akan ihtisaban. Kita akan mengupayakan sedemikian rupa gimana caranya supaya setiap hari kita memberi makan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Itu kaitan antara iman dengan ihtisaban. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang meminum air telaga Kautsar, barang siapa yang memberi minum orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan menggantikannya dengan air telaga Kautsar. Yang barang siapa yang meminum air telaga Kautsar itu satu teguk saja, maka Allah akan menghilangkan kehausan dan kepanasannya di padang mahsyar selamanya. 50.000 tahun kita di padang mahsyar. Orang yang memberi minum kepada orang yang iftar di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan izin kepadanya untuk memberi minum dengan air telaga Kautsar. Sebuah telaga di pojokan padang mahsyar yang luasnya membentang dari Mekah ke Madinah. Airnya putih, lebih putih dari susu, lebih wangi dari misik, lebih manis dari madu pisau. Kalau kita beriman bahwa itu janji Rasulnya, kita beriman bahwa hari akhir itu ada, padang mahsyar itu ada,
kita beriman bahwa kita tuh butuh banget dengan pahala itu, maka orang beriman pasti akan ihtisaban, akan mendesain itu supaya gimana caranya dia bisa memberi minum orang yang iftar di bulan Ramadan setiap hari. Kalau Allah saja memuliakan Ramadan dengan menurunkan Al-Quran, masa kita tidak memuliakan Al-Quran, memuliakan Ramadan dengan Al-Quran? Maka kalau di bulan-bulan biasa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran ya Rasulullah? 1 bulan kata Rasul. Saya bisa lebih cepat. 1 pekan, 7 hari. Bisa lebih cepat, 5 hari. Bisa lebih cepat, 3 hari kata Rasul. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, di bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa hatam 2 kali dalam 1 hari. Sahabat ada yang bisa hatam 4 kali dalam 1 hari. Itu di bulan Ramadan. Kalau kita yakin bahwa keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan itu sampai Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kalau kita beriman bahwa itu adalah kemuliaan yang Allah contohkan kepada kita bagaimana memuliakan Ramadan dengan Al-Quran, pasti kita akan mendesain, merancang, membuat strategi gimana caranya waktu kita tuh di bulan Ramadan penuh dengan Al-Quran. Nah, salah satu program di Masjid Seribu Berkah kami adalah nanti di 5 hari pertama Ramadan kita akan khataman online insya Allah. 1 harinya 6 juz. Nanti teknisnya insya Allah tanggal 23 kita akan tarikh Ramadan bersama Ustadz Koh Deni Slim ya. Nanti teknisnya kita kita paparkan di insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai dari bab tentang saum di buku Al-Mu'tamad, kitab fikih Imam Syafi'i, yang ini lumayan ya, ada 100 sampai 200 halaman ya, yang tentang saum aja. Sekekejarnya ya, insya Allah. Kita akan ngehanca tuh apa sih? Bahasa Indonesia. Mulai dah Bu Sufi kumat Sufinya ya. Punten yang baru kenal dengan Bu Sufi, nama saya Sufi, Sunda Visan. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba ada Sundanya ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, di buku kitab fikih Imam Syafi'i ini bab puasa, bab kelima di jilid 2, pertama dibahas tentang definisi puasa. Jadi definisi saum di dalam bahasa Arab itu artinya adalah menahan. Ada beberapa konteks di dalam bahasa Arab ketika menggunakan kata saum. Hanya yang paling mainstream menahan di sini adalah menahan makan minum dan menahan untuk tidak bicara. Seperti di dalam surat Maryam ayat 26 ya. Ketika Sayyidatina Maryam berada di dalam keadaan yang sangat shock, kemudian dia hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki, dia tidak berbicara selama beberapa hari. Dikatakan di surat Maryam ayat 26 itu, ini nazar tuh, aku bernazar lirrahman kepada Allah yang Maha Rahman, sauman untuk sauna. Dalam konteks itu Sayyidatina Maryam itu bukan saum tidak makan, tidak minum ya di surat Maryam ayat 26 itu, tapi dia saum menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berkomentar kepada netizen julid, karena pada saat itu Sayyidatina Maryam tuh digrecokin dengan apa namanya netizen julid yang mengatakan eh, Maryam itu apa namanya saudaranya Yusuf yang hina lah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kata saum secara makna awalnya adalah menahan. Kenapa kita harus memahami makna awal dari sebuah kata yang dipilih dalam diksi fikih ataupun dalam diksi ayat tafsir? Karena di dalam kata itu kita akan bisa menemukan rasa katanya, kita akan bisa menemukan hakikatnya gitu. Sehingga kalau nanti kemudian ada definisi gitu ya, ta'rif tentang saum, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari sejak fajar sampai datangnya maghrib, itu ta'rifnya. Tapi esensinya adalah menahan.
Sehingga ketika kita memahami kata saum itu adalah menahan, maka orang akan mempunyai rem pada saat dia berbuka, dia tetap ada di dalam posisi menahan. Tidak kemudian kayak bendungan jebol gitu ya, tajil tuh apa aja Bu Ida tajilnya kalau dibuatin ada mie glosornya, kolaknya, es buahnya, gorengannya, wah semua gitu. Kalau orang paham bahwa saum itu adalah menahan, maka dia akan menahan hatta ketika dia berbuka, menahan dari kulu wasrobu wala tusrifu, dari makan minum yang tidak berlebihan, ya. Itu secara bahasa. Eh, di orang Arab juga biasa kalau misalnya ada binatang ternaknya, kudanya atau apa namanya, untanya yang sakit kemudian tidak mau makan, tidak mau diajak untuk bekerja dan seterusnya, mereka menyebutnya saum. Itu secara makna. Sementara kata Ramadan sendiri dalam fikih Imam Syafi'i, eh, dasar saum itu dilakukan di bulan Ramadan karena Ramadan adalah bulan yang paling utama ketika Allah menyebutkan ketika Rasul menyebutkan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur. Ramadan itu adalah sayyidnya, tuannya, pemimpin penghulunya bulan-bulan. Di kitab Al-Mu'tamad ini menarik teman-teman sekalian. Ketika Imam Syafi'i menyebutkan istilah Ramadan, ternyata ada hukumnya. Apakah bulan Ramadan itu harus disebut bulan Ramadan atau cukup Ramadan saja? Jadi harus disebutkan itu tuh bulan Ramadan. Tapi kata Imam Syafi'i tidak dimakruhkan menyebut bulan Ramadan tanpa menyematkan kata bulan. Jadi ketika Rasulullah SAW di dalam hadis ya tentang Ramadan ini, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah." Di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan syahr. Sebagai apa? Sebagai pengejawantahan dari ayat 185 ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga ulama ada berbeda pendapat. Ada yang harus mengatakan harus disebut syahrnya. Karena Ramadan itu satu bulan, bukan cuma satu hari, bukan cuma beberapa hari gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh kita menyebutkan bulan Ramadan tanpa menyebutkan bulan karena sudah dijelaskan di dalam ayat bahwa Ramadan itu ya satu bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Walaupun di ayat 184 yang disebutkan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu. Nah, beberapa hari tertentu itu batasnya itu adalah syahr, batasnya adalah bulan. Masya Allah ya, kalau saya pas membaca ini tuh ada pelajaran betapa para ulama itu menjelaskan sesuatu tuh sampai detil. Kita kan nggak kepikir ya, oh kita, saya yang bodoh ini, Al-Fakir nih nggak kepikir gitu kan. Emang apa sih perlunya memperdebatkan antara menyebut Ramadan dengan bulan Ramadan gitu ya? Kita kan nggak kepikir, tapi ternyata di dalam apa namanya, di dalam hasanah keilmuan itu menjadi sebuah bahasan gitu. Apakah hanya menyebut Ramadan saja atau harus disebut bulan Ramadan karena itu satu bulan. Jadi kalaupun kita menyebut Ramadan itu artinya satu bulan Ramadan gitu ya di kitab Ibnu Syafi'i. Masya Allah. Kita belajar apa namanya belajar apa bahasa Indonesia ya, belajar detil belajar detil dalam memahami ilmu. Jadi para ulama itu sudah sepakat bahwa syariat saum Ramadan itu wajib atas dasar surat Al-Baqarah ayat 183. Fikih Al-Baqarah fikih tentang saum di dalam Al-Baqarah itu 183 sampai 187 ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu. Di 183 itu berbicara tentang saumnya. Bagaimana Allah menyebutkan saum itu dengan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Diterjemahkannya diwajibkan atas kalian untuk saum. Padahal kalau menggunakan bahasa Arab yang terjemahannya itu diwajibkan, harusnya menggunakan kata wujiba. Itu katanya. Itu nggak ada bahasa Arab di sini. Tolong diluruskan ya kalau saya salah.
diwajibkan. Tapi kenapa dengan kata kutiba? Enggak dengan kata wajib, tapi dengan kata dituliskan. Jadi orang Arab itu paham kalau sudah ada kata dituliskan dan itu diterjemahkan kewajiban, artinya kewajibannya itu sudah ditulis, sudah tertulis gitu. Seperti kalau misalnya saya mengangkat karyawan, kalau sudah tertulis, sudah ada SK, itu baru punya kekuatan. Kalau peraturan baru dikeluarkan secara lisan saja dari pimpinan, itu nggak punya kekuatan. Tapi kalau dia sudah dicantumkan di dalam sebuah SK, surat ketetapan dan seterusnya, itu baru mempunyai kekuatan. Nah, kita bisa memahami betapa kerasnya, betapa kuatnya kewajiban untuk saum di bulan Ramadan itu dengan memahami kata kutiba itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perkataan kama kutiba alaikum, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu memberikan afirmasi kepada masyarakat Quraisy yang saat itu membayangkan bahwa saum itu berat banget buat mereka karena saum zaman harita tuh apa Bu Ana? Ngerti gak? Pada saat itu gitu ya, saum itu dari fajar sampai maghrib, buka gedebak gedebuk, nanti adzan isya itu harus puasa lagi. Puasanya bukan cuma puasa makan minum, puasa makan minum sama hubungan suami istri juga. Sampai banyak yang batal para sahabat kemudian turun nanti ayat 187. Nah, itu memahami kata kutiba itu memberikan penekanan kepada kita ya. Di dalam hadis kewajiban saum Ramadan itu ada di hadis tentang bunyal Islamu alal khamsun. Hadis tentang didirikannya Islam itu di atas 5 perkara, yaitu syahadat, kemudian salat, zakat, saum dan haji. Itu yang menjadi dalil. Sejarah saum Rasulullah SAW pertama kali itu adalah pada bulan Sya'ban. Di kitab Imam Syafi'i ini disebutkan setelah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW beliau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, dan berpuasa di bulan Asyura di apa namanya di 10 Muharram, karena puasa adalah ibadah yang sudah dikenal oleh umat-umat dahulu dan ahli kitab. Kemudian pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, jadi memasuki tahun kedua hijrah di Madinah, barulah di bulan Sya'ban itu beliau menerima wahyu tentang wajibnya saum Al-Baqarah ayat 183. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183 itu turun di Madinah di bulan Sya'ban, ada yang menjelaskan tanggal 10 Sya'ban pada tahun kedua hijrah. Kok baru dilaksanakannya di bulan Ramadan berikutnya, Bu Sumi? Nah, ini hikmahnya. Jadi bagaimana Allah dan Rasulnya mempersiapkan kondisi psikologis umatnya saat itu ketika mengatakan, dikabarkan itu, sebagian berpendapat itu perintahnya bertahap. Ketika dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, lalu kemudian ayyaman ma'dudat. Tenang-tenang, cuman berapa hari aja kok. Walaupun di depannya ada kata kutiba, kemudian cuma beberapa hari, lalu kemudian pamakan kemarin atau ala safar fa'in min ayyamin ada rusuh juga kok gitu. Wa'adzin takunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kalau ada orang yang nggak mampu untuk melakukan saum, maka ada fidyah kok gitu. Walaupun kemudian Allah mengatakan antasumu khairul lakum, tapi saum itu tetap lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Baru kemudian setelah itu turun ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Ila akhir ayat. Itu tentang kewajiban, tentang dasarnya ya. Jadi di kitab Al-Mu'tabar ini Imam Syafi'i menyebutkan tidak ada puasa wajib lainnya di bulan-bulan lain di dalam syariat Islam kecuali Ramadan. Puasa wajib baru ada itu karena sebab, bukan karena sebab nazar, bukan karena sebab waktu. Jadi kalau sebab waktu itu nggak ada yang lain kecuali Ramadan.
kecuali karena nazar atau qada di bulan lain. Bagaimana hukum berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini dia. Ternyata, Masya Allah ya, saya ini juga nih, apa namanya, pas membacanya tuh, ini harus difahami gitu sama kita. Saking dia kutiba, apa tadi kutiba, saking wajibnya gitu kan. Di kitab Imam Syafi'i ini disebutkan bahwa kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, maksudnya dia berpendapat bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, Imam Syafi'i menghukumi kafir. Jadi harus hati-hati gitu ya. Eh, saya belum compare dengan mazhab yang lain ya. Kita apa namanya, kita fokus di Imam Syafi'i. Jadi orang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu dihukumi kafir dan dia diperlakukan sebagaimana diperlakukan orang murtad dan dia boleh dibunuh dalam peperangan. Jadi kalau ada apa namanya, kalau ada peperangan gitu, lalu orang itu ikut, maka kalau kita harus menganggapnya dia berada di barisan orang kafir dan boleh dibunuh. Tapi kalau misalnya orang itu tidak saum karena dia tidak punya ilmu, misalnya orang yang terpencil, nggak pernah ketemu ulama, nggak pernah ada yang memberitahu, maka orang ini tidak berdosa ketika tidak puasa, tapi orang-orang yang mengetahuinya mempunyai beban kewajiban untuk mengajarkan. Ya, nauzubillah ya, jangan-jangan gitu ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam syariat itu, bisa jadi bukan mereka yang menanggung dosanya. Kayak kemarin kan ada, Ibu Sufi kok ada tetangga saya yang sholat nisfu, itu kan bid'ah, nggak ada sholat nisfu gitu kan. Emang iya nggak ada sholat nisfu, tapi memperbanyak sholat di malam nisfu, itu dicontohkan Rasul gitu kan, tapi nggak disebut sholat nisfu. Bayangkan orang yang apa misalnya punya punya pikiran bahwa kita biar dapat pahala banyak, biar diampuni dosanya, ayo sholat, ayo baca Yasin 3 kali. Mereka punya keyakinan itu baik gitu. Kira-kira Allah akan marah, langsung otomatis marah, atau seperti kita orang tua yang melihat anak kecil lagi belajar sholat, bacaannya salah, gerakannya salah, kita mau gimana? Apakah Bu Emi kalau ngelihat cucunya misalnya, terus sujudnya salah, rukunya salah, bacaannya bolak-balik misalnya gitu, Bu Emi mau gimana? Akan bilang gini, dosa, gitu. Kan enggak. Pasti kita akan senyum, menghargai, terus ya Allah, ini anak kecil yang lagi belajar sholat gitu kali ya. Allah juga kayak gitu kali, ya Allah, ini hambaku yang pengen ampunan, pengen mendekat padaku, tapi dia masih salah. Saya bilang jangan-jangan mereka melakukan yang disebut bid'ah oleh mereka tuh, yang dosa tuh bukan yang melakukan, jangan-jangan kita yang melakukannya, yang dosa gitu kan. Nah, kalau ada orang Islam, dia tidak Ramadan, tidak saum di bulan Ramadan, karena ketidaktahuannya, tidak ada ustadz, tidak ada ulama, dia tidak mendapatkan Al-Quran dan seterusnya, maka dia tidak terkena dengan hukum itu, dan orang di sekelilingnya yang wajib memberitahu. Masya Allah ya. Adapun, jadi ada 3 golongan ya di apa di kitab Imam Syafi'i ini. Yang pertama adalah orang yang sudah tahu bahwa itu adalah syariat, kemudian dia penentang, maka itu dihukumi kafir. Ada orang yang sama sekali tidak tahu dan dia tidak puasa, dia tidak dihukumi dengan hukum yang tadi, tapi orang di sekitar harus memberitahu. Nah, kalau ada nih orang Islam, dia udah tahu bahwa itu wajib, tapi dia nggak mau menjalankannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, maka adapun orang yang mengakui kewajiban berpuasa, tapi ia tetap enggan berpuasa, bukan karena uzur seperti sakit dan bepergian, seperti uzur yang di apa namanya dibenarkan oleh syariat ya di dalam Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185. Sakitnya juga kan bukan sakit yang jadi kemarin saya dapat ilmu alhamdulillah, sakitnya orang yang uzur di bulan Ramadan itu nggak boleh by feeling, nggak boleh juga by instruksi suami gitu, nggak boleh. Misalnya suami bilang, pokoknya kamu nggak boleh puasa ya, harus nurut sama suami. Kamu kan lagi hamil, nggak boleh. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada suami dalam konteks itu.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Maka seseorang yang hamil menyusui dia baru boleh memutuskan dia saum atau tidak saum atas advis dokter. Kalau kata dokter ini bisa membahayakan anaknya, bisa membahayakan ibunya, barulah dia boleh meninggalkan saum. Maka kata Imam Syafi'i, kalau dia meninggalkan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, dia dihukumi bermaksiat dan fasik. Ya wajib ditahan dan dilarang untuk makan dan minum di siang hari Ramadan. Jadi kalau di Imam Syafi'i ini, kalau ada yang tidak puasa tuh, dia harus dipaksa untuk puasa. Kita belum bisa kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lewat ke warteg cap petis atau bakso cap petis, suka lihat nggak di Ramadan? Kan suka ada warteg cap betis, nggak kelihatan kepalanya, nggak kelihatan badannya, kelihatannya betisnya jadi di bawah gitu, lagi pada makan. Itu harusnya kalau menurut Imam Syafi'i ini mereka harus ditahan itu dalam bukan ditahan di penjara ya, mereka harus dicegah untuk tidak makan dan minum agar pada dirinya ada gambaran orang yang berpuasa. Selain itu, ia juga diminta bertobat dari perbuatan maksiatnya. Ini di kitab Al-Mu'tamad disebutkan seperti itu. Saya pernah baca juga bahwa orang yang tidak tidak saum di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia berpikir tenang nanti diganti lah setelah Ramadan saya ganti gitu. Kalaupun dia ganti dengan seluruh sisa hidupnya untuk mengganti satu hari yang dia tinggalkan tanpa uzur yang dibenarkan oleh Rasulnya, maka tidak akan terganti. Saya pernah baca juga bahwa kalau yang tidak saum di bulan Ramadan satu hari tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu hukumannya dosanya di hadapan Allah berat daripada dosa berzina. Nauzubillah min dzalik. Itu ya tentang seberapa wajibnya saum Ramadan di dalam syariat. Semoga kita termasuk yang tidak termasuk ke dalam yang tiga ini, insya Allah ya. Kemudian hikmah puasa. Imam Syafi'i menyebutkan di kitab Al-Mu'tamad ini bahwa salah satu hikmah puasa itu adalah riyadhah ya. Riyadhah latihan kita kepada Allah karena ini terkait dengan akidah. Ini terkait dengan akidah. Kalau kita ibadah haji, kelihatan kan, tapi kemana Bu Sufi nggak ada lagi haji, saya gitu kan. Orang zakat, infak, sedekah, mesti ada yang lihat kan gitu, Pak. Ini saya titip ya wakaf untuk pembebasan lahan PKB, yang lagi promosi. Kita sedang pembebasan lahan Bu ya, ada 600 meter yang sedang kita bebaskan. Mudah-mudahan Allah cukupkan ya, mohon doanya. Nah, salah satunya itu adalah hikmahnya menurut Imam Syafi'i di kitab Al-Mu'tamad ini, Ramadan itu melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saum itu hanya dia dan Allah kan yang maksudnya itu dekat tinggal cirina gitu kalau saum ya. Kalau orang sholat kan kelihatan ungker-ungker dan anak gitu kan punya sujudnya gitu. Orang saum kan nggak ada tandanya gitu. Kalau misalnya orang saum di jidatnya akan gimana kan enggak. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ketika dia di rumah sendirian, tidak ada yang lihat dan seterusnya gitu. Eh, Dia bisa saja buka terus bilang ke orang lain bahwa dia masih saum, itu kan bisa. Maka kata Imam Syafi'i itu melatih ketakwaan. Kalau kita lihat kata la'allakum tattaqun kan di Al-Baqarah itu la'allanya Ramadan itu kan ada tiga ya. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun di ayat 185, la'allahum yarshudun di ayat 186, dikunci lagi oleh Allah la'allahum yattaqun di ayat 187. Takwa, bersyukur, rasyid. Itu goal dari saum Ramadan. Nah, takwa, Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Maka di bulan Ramadan itu adalah riyadhahnya kita, latihannya kita untuk melakukan hal itu.
Semakin kita beriman, semakin kita taat, semakin kita melakukan semua perintah Allah di bulan Ramadan. Dan semakin kita iman, kita akan semakin kuat untuk meninggalkan seluruh larangan, bahkan sampai yang makruh sekalipun gitu. Jadi menurut Imam Syafi'i itu yang paling penting, riyadhah akidah. Karena saum itu adalah latihan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Imam Syafi'i, hal kedua yang menjadi hikmah dari saum Ramadan itu adalah Ramadan itu menjadi syahrut tarbiyah. Ramadan itu menjadi bulannya tarbiyah, di mana kita melatih jiwa. Kalau tadi melatih ketaatan kepada Allah, hikmah kedua kata Imam Syafi'i, melatih jiwa, di mana kita menenangkan diri, menahan diri dari marah, menahan diri dari menggibah, menahan diri dari emosi, dan seterusnya. Dan itu adalah mengasah jiwa kita sehingga kita lebih mempunyai perasaan, kata Imam Syafi'i. Mungkin ini kan bahasa terjemahannya, Beb. Jadi ada bahasa yang kadang agak gimana gitu. Jadi maksudnya itu kita mempertajam batin kita, perasaan kita, sehingga di bulan Ramadan itu kita terapa ya, terlatih untuk bisa lebih anggun gitu kali ya, anggun dalam pengertian nggak apa namanya, nggak yang nggak marah, mau diajak emosi kita anak soimun, diajak berantem kita nggak mau dan seterusnya kan gitu. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian hikmah ketiga kata beliau, syahrul Ramadan itu adalah waktu di mana kita melatih kepedulian sosial. Ini kalau bahasa ini ya, literasinya saya. Karena di ayat 184 ketika Allah menyebutkan tentang ketentuan fidyah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau dia payah untuk melakukan saum dan tidak memungkinkan untuk mengkodoknya di lain hari, maka fidyatun ta'amun miskin, keluarkan fidyah dengan memberi makan orang miskin. Ketentuan fidyah itu di dalam fikih itu memberi makan, memberikan apa namanya, makanan pokok sebanyak 1 mud. 1 mud itu kalau kata Ustadz Budi Ansari, beliau punya ini ya, punya mud yang bersanad. Bersanad itu artinya kalibrasinya tuh tersambung pada Rasulullah SAW. Itu kurang lebih antara 600 dan 700 gram. Tapi coba perhatikan di ayat 184 itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Tapi kata Allah, faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang memiliki kemampuan lebih, bahwa khairullah, maka itu lebih baik bagi dia untuk melebihkan dari sekedar 1 mud itu. Jadi kalaupun ketentuannya cuma 600 gram, kalau di kita berarti beras ya, karena di hadis itu makanan pokok. Kalau di kita beras bisa 600 gram. Tapi kita nih kalaupun misalnya 600 gram tuh dijejeget teh apa Beva? Dijejeget tuh dibuletin aja jadi 1 kilo misalnya gitu. Itu khairul lah. Itu lebih baik. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Jadi keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan salah satu hikmah ketiga dari hikmah Ramadan itu adalah Ramadan itu melatih kita untuk mempunyai kepekaan sosial, untuk mempunyai empati sosial, karena di situ Allah mensupport kita untuk melakukan sedekah sebanyak-banyak. Ketika Rasulullah SAW mengeluarkan hadis tentang keutamaan memberi makan orang yang iftar di bulan Ramadan, seorang sahabat protes gitu ya pada Rasul, gimana mungkin atuh semua orang bisa memberi makan, ada orang yang buat makan sehari-harinya dia aja susah gitu ya, istilahnya itu mungkin bahasa inilah ya, bahasa ininya gitu bebasnya. Apa jawaban Rasul ketika ada seorang sahabat yang keberatan? Keberatan itu bukan keberatan menolak syariat ya Bu ya, kalau dalam konteks keberatan itu dia tuh ngiri kepada orang yang ini kan ada tawaran dari Rasul, barang siapa yang memberi makan orang yang iftar di bulan Ramadan,
maka Allah akan memberikan pahala orang yang berpuasa itu kepada orang yang memberi makannya tanpa mengurangi sedikit pun. Allah akan berikan ampunan dan Allah akan bukakan pintu surga. Bayangin orang kan mupeng gitu ya, pengen banget kalau gitu mas saya ngasih makan orang yang iftar setiap hari, tapi kan nggak mampu semuanya ya Rasul. Apa jawab Rasul ketika ada protes seperti itu? Rasul nggak bilang begini, ya udah itu mah buat yang mampu aja, kalau yang nggak mampu mah ya udah nggak usah, nggak bilang begitu. Atau ya udah kalau yang belangsak mah berita lole gitu. Tapi kata Rasul, jaga dirimu dari api neraka di bulan Ramadan, walaupun dengan seteguk air dan sebutir kurma. Coba, dahsyatnya keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Sampai Rasul tidak memberikan dispensasi, tidak excuse kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang terbatas ekonominya. Saya pernah punya pengalaman menceritakan ini kepada, ya kan sekarang ngisi pengajian tuh di kampung-kampung gitu kan, Bu. Ada tuh yang bilang begitu beneran. Bu Sufi, saya mau boro-boro buat bersedekah. Buat makan sehari-hari sendiri aja udah susah. Makanya saya jualan jualan gorengan. Terus saya bilang, Mak, kalau gorengan itu ada yang jatuh 2 biji ke tanah, mau dibawa nggak? Ya enggak atuh Bu, kotor. Mau dimakan nggak? Enggak lah. Dijual nggak? Enggak. Terus kata saya, rugi dong Wak, dibuang 2. Ya enggak lah, itu cuma 2 biji. Lalu saya bilang, Mak, anggap setiap hari ada 2 biji gorengan jatuh. Nah ini mah sedekahin, gak akan bangkrut, tapi dapat pahala utama memberi iftar. Masya Allah. Jadi nggak ada excuse hatta untuk orang yang terbatas ekonomi. Membayangin, siapa sih nggak punya seteguk air di bulan Ramadan? Saya pernah ngisi ya ada sebuah lembaga amil zakat. Saya diminta untuk sharing dengan para penerima manfaat yang secara ekonomi mungkin terbatas. Terus saya tanya, semiskin apa mereka gitu lah kasarnya gitu. Saya tanya gitu, ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah dalam satu hari itu sampai besoknya lagi itu cuman punya segelas air putih? Duh, mereka nggak ada lah, seblangsak itu mah kagak ada gitu, nggak gitu-gitu banget kali musuhnya gitu. Kata saya, berarti tidak ada yang lebih miskin dari Rasul kalau ukurannya ada. Rasulullah SAW, beliau pernah pulang ke rumah dalam keadaan sahur, lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, adakah kita yang bisa kita makan untuk iftar hari ini? Lalu Aisyah mengambil segelas air putih. Kata Aisyah, kita hanya punya ini ya Rasul, untuk iftar dan bahkan untuk sahur. Bayang. Jadi saya bilang, nggak ada orang yang lebih terbatas hartanya dibanding Rasul di kondisi itu. Bukan Rasul miskin, Rasul tuh kaya tapi habis sebagikan sedekah. Ketika di ujung hidupnya beliau menggenggam 7 dirham, beliau memaksa Fatimah radhiyallahu anha, putrinya, untuk segera mensedekahkan 7 dirham itu. 7 dirham itu kalau di rupiah kan berapa sih? 1 dirham berapa? Eh, eh, Kalau real kan 4.000 ya. Dirham itu segimana sih saya nggak paham. Tapi kan itu satuannya lebih kecil kan daripada real, daripada dinar apalagi kan. Jadi saya bilang nggak ada tuh yang sampai sebelangsak itu, kita sampai nggak bisa menyerah apa namanya, menyiapkan. Misalnya gini, kalau kita benar-benar ihtisaban, benar-benar ingin merebut pahala itu, masih bisa nggak kalau misalnya ada seorang yang setiap hari dia menyiapkan segelas air teh manis untuk muazin yang azan di musolanya, di musola kampung. Kalau dia ihtisaban,
harusnya dia sampaikan ke pengurus masjidnya. Nanti setiap hari saya akan mengantarkan 1 gelas teh manis atau 1 gelas air putih untuk muazin. Kalau orang itu benar-benar sabar, akan dia kejar pahala itu, akan dia usahakan, akan dia rencanakan, akan dia strategikan gimana caranya si muazin itu setiap hari minum dari air yang dari apa dia sedekahkan dari rumah. Saya suka bercandanya gini kalau ke ibu. Kalau misalnya dibuka puasa, kan kalau orang Bogor mah suka bikin mie glosor ya. Bu Santi suka bikin mie glosor kan? Kan kalau orang Bogor mah kayak wajib gitu ya mie glosor kalau Ramadan tuh di pasar tiba-tiba banyak, di tukang sayur tiba-tiba banyak tiap hari gitu kan. Saya bilang kalau bikin mie glosor itu kira-kira bikinnya segimana Bu gitu. Ya sebungkus lah dapat segimana? Dapat semangkok gitu. Coba ambil satu pisin. Lalu kita kasihkan ke tetangga. Kira-kira anak kita bakal kelaparan nggak puasa? Wallahi enggak. Kalau dia ihtisaban, dia pasti akan berpikir gimana caranya setiap hari ada makanan dari rumah saya yang dimakan oleh orang yang keluar di bulan. Banyak strateginya. Cari orang soleh. Bilang dari sekarang, Pak, nanti Ramadan jangan beli beras. Ramadan berasnya dari saya. Bayangin kalau beras itu dimakan tiap hari. Itu kan insya Allah pasti dimakan sama mereka. Pak, selama bulan Ramadan, airnya nggak usah beli. Saya yang supply untuk selama sebulan penuh. Kalau hasrat merebut pahala Ramadan itu dengan amal-amal seperti itu yang notabene itu menunjukkan kepedulian sosial kita, makanya di Masjid Seribu Berkah, insya Allah selama bulan Ramadan kita akan mengadakan iftar gratis untuk masyarakat sekitar. Eh, ada 40 porsi kita persiapkan, ya masih kecil-kecilan lah Bu ya, karena kita masih terbatas. 40 porsi setiap hari selama 1 bulan Ramadan, insya Allah eh ya berharap ihtisaban pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu mau Ibu Supi saya mau atuh, tapi saya juga bingung mau diapain, udah titipin aja Bu ke Masjid Seribu Berkah, insya Allah nanti kita apa namanya kita kita yang menyampaikannya gitu ke masyarakat. Paling tidak ada santri yang siap makan hidangan yang kita titipkan. Ya insya Allah lah kan santri itu saumnya minimal mereka tuh di 3 hari pertama mereka kita target untuk khatam 3 hari pertama. Santri siap untuk khatam 3 hari? Siap, insya Allah ya. Nanti mereka sholat 5 waktu insya Allah. Mereka tahajud, taraweh, saum juga, khatam Al-Quran. Kali aja gitu kan insya Allah ya pahalanya lebih gede ya santri ya. Amin insya Allah. Kalau kita kasih makan mereka, kita akan dapat pahala sebobot pahala puasanya santri. Jadi 30 kita perlu berapa 1.200 berapa Pak Nurdin? 40 paket kali 30. Ya 1.200 paket. Di sini ada berapa orang? Ada 145 ya. Satu orangnya 10 paket dan yang ngambil beres ya. Beres insya Allah untuk satu. Kami juga akan ada apa namanya, ada sholat subuh, ada sayuran gratis untuk masyarakat sekitar, insya Allah. Semata-mata untuk ihtisaban menjemput pahala Allah dan menumbuhkan empati sosial kita. Dan itu yang kata Imam Syafi'i di apa di hikmah ketika itu adalah Ramadan menumbuhkan empati sosial. Jadi kalau setelah Ramadan kita nggak punya ketakwaan dalam sisi ketakwaan sosial, maka harus dipertanyakan itu ke apa namanya kualitas saum Ramadan. Yang keempat, Imam Syafi'i mengatakan saum itu memiliki hikmah yang berhubungan dengan kesehatan jasmani dan khususnya kesehatan organ pencernaan. Wah ini bahasannya udah banyak. Bahasan ilmiah muslimnya udah banyak. Bahasan ilmiah yang oleh orang-orang kafir itu juga udah banyak. Bagaimana saumnya seorang muslim selama 1 bulan dalam 1 tahun, 1 bulan berturut dalam 1 tahun, kemudian 8 kali dalam 1 bulan,
3 kali dalam 1 bulan, ayamul bid berturut-turut, kemudian dalam 1 pekan ada 2 kali. Itu jurnal ilmiahnya yang ditulis oleh orang-orang kafir non Muslim itu sudah banyak membuktikan bahwa itu adalah bagian dari proses. Kalau saya memahaminya, itu tuh cintanya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan saum itu kita bisa menjadi lebih sehat karena Allah tahu, walaupun di dalam surat Al-Fajr itu Allah menyebutkan apa namanya, falian zuril insanu ila ta'ami, maka kamu perhatikan deh apa yang kamu makan tuh, perhatikan secara detail itu dibutuhkan nggak sih oleh tubuh kita gitu. Kadang-kadang kan kalau kata Ustaz Zaidul Akbar mah, kita tuh cuma mikirin yang 10 cm, nggak mikirin yang 100 meter gitu ya. 10 cm itu kan cuma panjang lidah doang sampai kerongkongan kan. Tapi yang 100 meter tuh usus kita kuat, yang belibet-belibet itu, jangan-jangan mereka tuh nggak butuh, nanti ke jantungnya jadi kotoran, ke paru-paru jadi kotoran. Allah tuh tahu kita tuh berat banget melakukan itu. Maka kemudian di riyadhah di dalam 1 bulan itu, dan insya Allah lah ya, itu sudah banyak ini. Baik, sampai situ dulu Bapak Ibu rahmatullah. Insya Allah besok kita akan lanjut di bab berikutnya, bagaimana cara menetapkan penentuan awal bulan Ramadan. Seru nih. Nanti kita ya insya Allah. Baik, masih ada waktu 10 menit kurang lebih. Eh, dari Pak Nurdin ada yang mau disampaikan dulu, Ya, Pak? baik. Mungkin ada ini dulu Bu, barangkali dari Bapak Ibu yang bergabung ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh raise hand atau di kolom komentar, silakan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekali lagi saya infokan bahwa kajian fikih Saum Imam Syafi'i ini akan kita laksanakan selama 8 hari ke depan, dari hari ini sampai hari Jumat, kemudian selang hari Sabtu dan Ahad, nanti hari Senin sampai hari Kamis kita lanjut. Tanggal 23 kita akan tarhib bersama Kohden Muslim insya Allah. 5 hari pertama kita akan Fatmul Quran dengan saya dan eh, apa anak saya, Maryam insya Allah. Nanti ada juga program talaki ya Ibu-Ibu Rahimakumullah. Nanti di bulan Ramadan itu setiap hari Kamis dan Jumat kita akan buka link Zoom khusus untuk talaki. Talaki itu apa sih? Talaki itu ibu membacakan, nanti ada grup Iwan, ada grup Ahmad juga ya. Nanti ibu membacakan surat, nanti dikoreksi yang salahnya di mana, harusnya bagaimana gitulah. Nanti dipilih surat-suratnya. Kita talak itu selama 8 pertemuan selama bulan Ramadan. Kalau nanti habis Ramadan terusin dong Sufi, ya insya Allah kita usahakan. Gitu ya. Kemudian nanti kita ada Nuzul Quran tanggal 16 Ramadan insya Allah, sama persiapan i'tikaf. Maksudnya menyampaikan ilmu tentang i'tikafnya. Dan nanti di berkah juga ada apa? Ada i'tikaf ya insya Allah.